Hampir semua kita pernah mengalami getaran cepat pada bagian tubuh tertentu yang disebut dengan kedutan. Getaran itu datangnya tiba-tiba dan tidak dapat dikendalikan gerakannya. Karena gerakan yang cepat dan tak terduga inilah kemudian muncul banyak tafsiran yang dianggap sebagai pertanda. Pertanda akan terjadi sesuatu. Bahkan dalam tradisi sebagian masyarakat di tanah air, setiap kedutan pada bagian-bagian anggota tubuh memiliki arti dan pertanda berbeda. Misalnya, jika seluruh bagian tubuh berkedut, itu tandanya akan menghadapi banyak urusan. Jika hanya kepala sebelah kiri saja, berarti akan mendapat rezeki nomplok. Jika kepala sebelah kanan yang berkedut, artinya akan mendapatkan pujian orang banyak. Jika alis yang berkedut, pertanda akan bertemu dengan orang yang dicintai. Lain halnya jika yang berkedut adalah kulit mata sebelah kanan, konon dia akan menangis karena akan mendapatkan kejadian yang menyakitkan. Ada juga yang bilang kalau daun telinga berkedut itu tandanya orang membicarakan keburukannya. Semua kedutan dari ubun-ubun hingga ujung kaki dianggap sebagai pertanda. Kedutan pada ubun-ubun alamat akan diangkat jadi pemimpin, sedangkan kedutan di tumit pertanda akan hidup prihatin dan bekerja keras. Ironinya, pertanda dari kedutan ini begitu mengakar di kalangan sebagian masyarakat. Bukan hanya orang-orang awam, bahkan di kalangan terpelajar. Maka tak heran jika kita sering menemukan orang yang mengalami kedutan di bagian tubuh tertentu yang dianggap sebagai pertanda buruk hingga membuat dirinya gelisah. Demikian pula sebaliknya, jika kedutan dianggap sebagai pertanda baik, ia berharap-harap cemas menunggu kebaikan yang akan diraih. Maka seringkali kita mendengar dari rekan atau saudara yang mengungkapkan, "Alhamdulillah dapat rezeki, pantesan dari tadi kedutan terus." Atau misalnya, ada orang yang kelopak mata kanan bawah berkedut yang dianggap masyarakat sebagai pertanda akan datangnya kesedihan, bisa kematian, musibah, atau hal-hal yang mendatangkan kesedihan, sehingga ia gelisah hingga membatalkan aktivitasnya atau mengubah rencananya. Mungkin saja fenomena semacam ini kita anggap sebagai sesuatu yang biasa. Padahal fakta semacam ini luar biasa dalam pandangan agama, karena menjadi persoalan serius yang menyangkut dan mengusik pokok-pokok agama. Dulu sebelum kedatangan Islam, masyarakat Arab sangat mempercayai pertanda-pertanda. Semua itu menjadi patokan aktivitas mereka. Saat akan bepergian, mereka mencari pertanda dulu dengan melepas burung. Jika burung belok ke arah kanan, pertanda baik, rencana bepergian tetap dilanjutkan. Jika belok ke kiri, pertanda buruk, hingga mereka membatalkan rencana kepergiannya. Inilah yang disebut dengan tatoyur, dari kata toir atau burung. Artinya, menyandarkan aktivitasnya pada pertanda dari gerakan burung. Sehingga setelah datangnya Islam, Nabi menegaskan kebiasaan semacam ini tidak benar. Karena semua hal telah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kekuatan lain yang mengaturnya selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, fenomena kedutan tak ada hubungannya dengan apa yang akan terjadi, karena sesuatu yang belum terjadi adalah masalah gaib yang hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang tahu. Lain halnya dengan adanya sinyal yang dirasakan seseorang tentang sesuatu yang akan menimpa dirinya. Sinyal yang ditangkap ini bukan pertanda, tapi karena ketajaman hati. Misalnya, ketika Khalifah Utsman bin Affan di akhir hayatnya diserang pemberontak, saat itu Khalifah Utsman merasakan sinyal akan datangnya ajal, sehingga menolak untuk dikawal dan dijaga oleh para sahabatnya. Ia memilih berdiam diri dengan membaca Al-Quran di dalam biliknya. Dan benar saja, sekalipun rumahnya dijaga ketat oleh pemuda-pemuda tangguh, termasuk Hasan dan Husain radhiyallahu anhu, putra Ali bin Abu Thalib, para pemberontak berhasil mendobrak pintu rumahnya dan membunuh Khalifah Utsman bin Affan yang tengah membaca Al-Quran. Sinyal-sinyal yang dirasakan sahabat mulia Khalifah Utsman bin Affan inilah yang disebut dengan firasat. Firasat ini tentu berbeda dengan pertanda seperti kedutan, karena firasat terkait dengan ketajaman hati. Firasat ini dibenarkan dalam agama, bahkan ditegaskan Nabi sebagai sinyal yang dimiliki oleh orang-orang mukmin. Rasulullah SAW bersabda, "Waspadalah dengan firasat orang mukmin, karena dia melihat dengan cahaya Allah." Hadis riwayat Tirmidzi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans7, Khazanah Ensiklopedi Islam Dunia. Pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi informasi Islam. Semoga menginspirasi dan menjadi motivasi aktivitas Anda hari ini. Suatu ketika, Imam Syafi'i duduk di masjid bersama para muridnya. Di antara mereka ada Al-Muzani dan Rabi'. Tidak lama kemudian ada seorang lelaki berjalan mengitari orang-orang yang sedang tidur di masjid. Melihat itu, Imam Syafi'i berkata kepada Rabi', "Beritahu orang itu, pelayannya yang salah satu matanya terluka telah hilang." Rabi' bergegas berdiri dan menghampiri orang itu. "Apakah budak hitammu yang salah satu matanya terluka hilang?" tanya Rabi'. "Benar," jawab orang itu. Kemarilah, lelaki itu diajak Rabi' menemui Imam Syafi'i yang sedang berada di salah satu bagian masjid. Orang itu pun bertanya pada Imam Syafi'i, "Di mana budakku?" Imam Syafi'i menjawab, "Pergilah, ia berada di penjara." Orang itu lalu pergi ke rumah tahanan, ternyata ia benar-benar mendapati budaknya di sana. Kenyataan ini membuat murid Imam Syafi'i yang bernama Al-Muzani merasa heran, lalu bertanya, "Guru, beritahu kami, Anda telah membuat kami bingung." Imam Syafi'i menjawab, "Aku melihat seorang lelaki masuk dari pintu masjid dan berjalan mengitari orang-orang yang sedang tidur. Aku katakan dalam hati, dia pasti sedang mencari seseorang yang kabur. Kemudian aku lihat ia mendekati orang-orang berkulit hitam, bukan orang berkulit putih. Aku katakan dalam hati, ia kehilangan budak hitam. Lalu, aku melihat ia mendekati orang dari arah mata sebelah kiri. Aku katakan, salah satu mata budaknya itu terluka." Murid lain kemudian bertanya, "Lalu bagaimana engkau tahu budaknya ada di penjara?" Sang guru menjawab, "Yang biasa dilakukan seorang budak itu bila lapar adalah mencuri, dan bila kenyang, dia berzina. Karena itu aku memprediksi ia telah melakukan salah satu dari keduanya, dan ternyata memang benar." Al-Hakim juga menuturkan, "Aku melihat Muhammad bin Hasan dan Syafi'i duduk di halaman Ka'bah. Kemudian ada seorang lelaki lewat, maka salah seorang dari keduanya, Muhammad dan Syafi'i, bertanya pada yang lain, 'Kemarilah, kita tebak apa pekerjaan orang yang lewat itu.' Salah satu dari keduanya menjawab, 'Tukang jahit,' sedang yang lain mengatakan, 'Tukang kayu.' Keduanya lalu menghampiri orang itu dan menanyai pekerjaannya. Orang itu menjawab, 'Dulu aku tukang jahit dan sekarang pekerjaanku sebagai tukang kayu.' Kisah yang terjadi pada Imam Syafi'i itu disebut sebagai ilmu firasat. Firasat berarti hadirnya suatu keyakinan dan kemampuan melihat hal-hal yang tak terlihat. Sedang menurut Raghib Al-Asfahani, firasat adalah penafsiran mengenai kondisi seseorang, bentuk, aura, dan ucapannya, sehingga bisa diketahui perangai, keutamaan, dan hal-hal buruk yang ada padanya. Pendek kata, firasat adalah kemampuan seseorang untuk melihat hal-hal yang tersembunyi meski ia berada di luar objek itu. Firasat inilah yang dipahami sebagian ulama dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan kami bagi orang-orang yang memperhatikan tanda-tanda." Al-Quran Surah Al-Hijr ayat 75. Abbas menegaskan bahwa yang dimaksud orang-orang yang memperhatikan tanda-tanda dalam ayat ini adalah orang-orang yang memiliki firasat tajam. Makna serupa bisa kita dapati dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surah Muhammad ayat 30. "Dan kalau kami menghendaki, niscaya kami tunjukkan mereka kepadamu, sehingga kamu benar-benar dalam mengenal mereka dengan tanda-tandanya. Dan kamu benar-benar akan mengenal mereka dari kiasan-kiasan perkataan mereka, dan Allah mengetahui perbuatan-perbuatan kamu." Al-Quran Surah Muhammad ayat 30. Nabi SAW mengingatkan pada kita dalam sabdanya, "Waspadalah terhadap firasat seorang mukmin, karena sesungguhnya dia memandang dengan cahaya Allah." Hadits riwayat Tirmidzi.